Enggak ya? Selamat malam Bapak Dadi dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai uji kemampuan bahasa Indonesia atau UKBI atau Test of Indonesian as Foreign Language atau TIFL. Ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Vicky, Rizka Natasha, Calvin Leonardo Halim, saya sendiri Jun Sania, dan juga Indonesia. Next. Pertama saya akan langsung ke latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu dan telah mengalami banyak perkembangan mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, dan yang terkini adalah ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia ini ditetapkan menjadi bahasa nasional dan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai lambang kebanggaan dan harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang jati diri bangsa yang menunjukkan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa. Indonesia ini memiliki uji standar untuk mengetahui kemahiran penutur dalam berbahasa Indonesia. Uji ini disebut dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI dan diadakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next. Uji UKBI ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri untuk menanamkan sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan UKBI ini tertuang di dalam Keputusan Mendiknas nomor 152 U 2003, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 70 tahun 2016 mengenai standar kemahiran berbahasa Indonesia. Hak cipta UKBI tertuang di dalam surat pendaftaran cipta Kementerian Hukum dan HAM nomor 023993 dan 023994 pada tanggal 8 Januari 2004 dan juga telah diperbaharui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan UKBI atau TIFL? Yang kedua, mengapa UKBI atau TIFL mengambil peran yang penting dalam kemampuan berbahasa Indonesia? Yang ketiga, apa keunggulan UKBI dibandingkan dengan tes berbahasa lainnya? Yang keempat, bagaimanakah optimalisasi penggunaan UKBI sebagai komponen peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia? Kemudian yang ketiga, ini ada tujuan penulisan. Di dalam tujuan penulisan ini ada 4. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan UKBI atau TIFL. Yang kedua, mengetahui peranan penting UKBI atau TIFL di dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kelebihan UKBI dibandingkan dengan tes berbahasa lainnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa optimal penggunaan UKBI sebagai komponen peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian ada manfaat penulisan ini. Ada 2. Yang pertama, bagi pembaca, itu dapat mendorong pembaca untuk mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar di dalam pergaulan, baik di dalam lingkungan masyarakat dan sadar pentingnya tes UKBI atau TIFL. Kemudian ada manfaat bagi penulis sendiri, di mana dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan wawasan pentingnya mengukur kemampuan bahasa Indonesia melalui UKBI atau TIFL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh di next.
Oke, satu lagi next. Ya. Oke, jadi pembahasan pertama kita adalah kita ingin mengenal daripada UKBI itu tersendiri atau TIFL ya. Jadi UKBI atau Uji Kemahiran Bahasa Indonesia ini adalah tes kemampuan berbahasa. Tes kemahiran bahasa menekankan penggunaan bahasa peserta. UKBI dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 152/U/2003 yang telah diganti dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran bahasa Indonesia. UKBI terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespon kaidah, dan seksi 3 membaca dalam bentuk soal pilihan ganda, serta seksi 4 menulis dalam bentuk presentasi tulis, dan seksi 5 berbicara dalam bentuk presentasi lisan. Boleh di next. Oke, yang kedua itu adalah peran penting UKBI atau TIFL dalam kemampuan berbahasa Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran penting UKBI atau TIFL dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, bahasa itu dianggap menjadi suatu hal yang penting bagi suatu negara. Karena beberapa negara tuh melakukan tes seperti ujian khusus untuk mengukur kemampuan berbahasa seseorang. Nah, sebagai contoh ada TOEFL yang dilakukan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Nah, UKBI ini memiliki tujuan untuk mengukur seberapa kemampuan seseorang dalam berbahasa Indonesia yang dapat diuji melalui semua kalangan dari berbagai macam profesi, latar belakang, dan maupun dari negara asal. Nah, profesi guru tuh diharapkan menjadi peserta UKBI dan memiliki sertifikat UKBI. Oke, selanjutnya ini adalah keunggulan UKBI dibandingkan tes berbahasa lainnya. Oke, jadi ini ada beberapa keunggulan UKBI dibandingkan dengan tes berbahasa lainnya. Yang pertama, bahwa UKBI ini adalah wibawa dari bahasa Indonesia. UKBI diharapkan menjadi tonggak dalam menjaga wibawa Indonesia. Singkatnya, UKBI perlu mengangkat bahasa Indonesia ke tingkat prestis yang sama dengan bahasa-bahasa yang sebelumnya digunakan di seluruh dunia. UKBI akan menjadi lokomotif yang mengangkut otoritas Indonesia. Dibandingkan dengan kelemahannya, UKBI sebenarnya memiliki kelebihan. Keunggulan utamanya UKBI adalah produk asli Indonesia yang mestinya menjadi tuan di rumahnya sendiri. UKBI tidak hanya berlaku bagi penutur asing, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia sendiri yang mengikuti tes bahasa. Keunggulan macam ini yang tidak dimiliki oleh TOEFL, DELF, IELTS, dan lainnya yang hanya merupakan tes bagi penutur asing, bukan penutur aslinya. Dengan kata lain, UKBI harus menjadi pemersatu dan pengelola cinta bahasa Indonesia. Oke, boleh di next. Oke, keunggulan keduanya adalah UKBI ini adalah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang indah. Salah satu bahasa yang terindah di dunia adalah bahasa Indonesia. Namun keindahan bahasa Indonesia ini belum sebanding dengan kemampuan menguasai serta memakai dengan baik dan benar. UKBI akan mengungkap kelemahan tersebut bahwa sering memakai bahasa Indonesia tidak menjamin dapat menggunakannya dengan benar. Oleh sebab itu, UKBI dipercaya akan membuat perbaikan kualitas berbahasa anak bangsa Indonesia. Saat ini diperlukannya UKBI sebagai pelecut supaya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia yang lebih timbul, sehingga membuat bangsa Indonesia lebih serius mempelajarinya. Oke, boleh di next. Oke. Yang selanjutnya itu UKBI lebih manusiawi. Sebelum UKBI lahir atau diperkenalkan, sebelumnya di dunia pers lebih dahulu menciptakan tes kemampuan berbahasa tersendiri di lingkungan kerja masing-masing. Kalau ingin menjadi wartawan, peserta pertama kali haruslah lolos tes berbahasa Indonesia. Karena dahulu belum ada UKBI, seringkali tes bahasa Indonesia inilah yang menjadi momok yang menggugurkan ratusan atau bahkan ribuan pelamar. Mereka terpaksa mengubur impian menjadi wartawan karena gagal dalam tes kemampuan berbahasa. UKBI sebetulnya menolong pihak yang ingin berkarir di bidang pers karena UKBI lebih terstruktur. Tidak seperti tes masuk
jadi wartawan yang soal-soalnya memang tergolong berat dan nyaris menjebak serta tidak dikenali terlebih dahulu. Oke, boleh next. Yang ketiga ini adalah kritikan yang menjanjikan. UKBI memang belum menunjukkan kekuatannya di kancah tes kemampuan berbahasa. Namun untuk mencari kelemahannya tidak perlu jauh-jauh. Sekarang dengan mudah kita lihat melalui dunia maya. Kritikan dan saran juga dapat dilihat dari orang-orang yang telah mengikuti tes. Adapun beberapa poin kritikan UKBI antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu faktor untung-untungan yang disebut sebagai kelemahan UKBI. Yang kedua itu ada kualitas soal-soal UKBI masih menjadi sorotan. Yang ketiga itu UKBI baru menggambarkan kemampuan tertulis, bukan kemampuan berbahasa Indonesia secara menyeluruh. Yang keempat itu UKBI dipandang aneh karena menguji kemampuan berbahasa Indonesia warga negara Indonesia yang sehari-hari memakainya. Selanjutnya, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang optimalisasi penggunaan UKBI sebagai komponen peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, metode yang telah dilakukan pemerintah ini dianggap masih kurang tersosialisasikan di tengah masyarakat lingkungan akademis pemerintah. Nah, pemerintah melakukan upaya mengoptimalkan penggunaan UKBI sebagai ukuran melalui berbagai cara. Nah, tes UKBI ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi metode pengukuran kemahiran berbahasa yang baik. Namun terjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu belum meluasnya penerapan UKBI yang bukan hanya sebagai sebuah metode pengukuran pasif atau hanya digunakan waktu tertentu, namun digunakan metode pengukuran berbahasa yang terstandarisasi yang wajib untuk diikuti semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya bab 3. Untuk kesimpulannya itu UKBI atau uji kemahiran bahasa Indonesia adalah salah satu tes yang sampai saat ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia seseorang. Tes tersebut dapat diambil oleh peserta dari berbagai profesi, latar belakang, dan negara asal. UKBI mengukur penerimaan peserta tes dalam kegiatan membaca dan mengukur keterampilan produktif peserta tes dalam kegiatan menulis. Terus yang ketiga ada UKBI memiliki beberapa keunggulan. Terus UKBI dilakukan optimalisasi penggunaannya untuk meningkatkan komponen kemahiran berbahasa Indonesia. Next. Untuk sarannya itu UKBI digunakan untuk tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia. Harus lebih diperkenalkan ke masyarakat untuk agar masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah dapat diminimalisasi. Terus yang kedua ada UKBI harus dievaluasi lagi dan diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar orang lebih mengenal UKBI. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Terima kasih.